Suara Distei bergetar. Paman Ding, apa yang kamu katakan itu benar? Iya benar, Tuan Muda. Mulai sekarang, Anda boleh mewarisi semua aset keluarga Chu di kota Yunhai dan secara resmi masuk ke dalam urutan pewaris keluarga. Terima kasih, Paman Ding. Distei menarik napas sedalam-dalamnya dan merasakan masam di hidungnya. Tidak ada yang tahu kalau Distei telah menunggu ucapan ini selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu karena tugas ujian aneh dari keluarganya. Dia dikirim masuk ke keluarga Chen oleh keluarganya untuk dijadikan menantu di keluarga Chen. Selama berada di keluarga Chen, Distei sangat rajin belajar, giat bekerja dan tidak terhitung sudah kerja kerasnya hanya untuk mendapatkan pengakuan yang baik dari keluarga Chen. Tapi pada akhirnya yang didapatkan oleh Distei hanyalah penghinaan gila-gilaan dari keluarga Chen. Di mata keluarga Chen, Distei dari awal sampai akhir hanyalah pria sampah tidak berguna. Tidak ada satupun yang menghargai dan menghormatinya selain Viro. Hari ini akhirnya ujian dari keluarganya ini berakhir. Dia, Distei, sudah boleh tidak perlu jadi pria sampah lagi. Dia pun menarik napas sedalam-dalamnya dan berlari sekencang-kencangnya langsung pergi ke bank BI terkenal yang ada di pusat kota. Setelah 10 menit berlalu, ketika dia keluar dari bank dengan membawa kantong hitam yang sangat besar, dia bagaikan masih sedang bermimpi. Di dalam bank, 10 pasang mata dengan tatapan terkejut memandangi sosok Distei dari kaca. Langsung menarik 2 miliar. Apa dia gila ya? Kalau dilihat dari bajunya dia tidak seperti orang kaya. Keturunan dari keluarga kaya zaman sekarang ini apa memang suka terlihat sederhana dan rendah hati ya? Dia menggunakan pemindahan wajah untuk menarik uang. Yang bisa mengurus dengan fasilitas penyimpanan uang tingkat bisnis VIP ini hanyalah dari keluarga yang harusnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 100 perusahaan top dunia. Dia sama sekali bukanlah keturunan keluarga kaya biasa. Untungnya, kalian tidak menyinggung atau memperlakukan dia dengan buruk karena penampilannya. Tidak tahu kapan manajer bank BCA sudah berjalan keluar dan melihat ke arah sosok Distei yang menghilang. Kantong hitam itu memang berisi uang 2 miliar. Setelah selesai menarik uang, Distei pun langsung pergi ke pasar perdagangan perhiasan terbesar di kota Yunhai. Tempat ini juga merupakan tempat perburuan harta karun untuk orang-orang kaya. Karena besok adalah ulang tahun ke-70 tahun keluarga Nanek Chan. Jadi semua anak generasi muda di bawahnya pun menyiapkan kado. Distei jelas juga tidak ingin kalah. Dia harus tampil dengan penuh integritas dan prinsip. Dia sudah terlalu ditekan oleh keluarga Chan selama 3 tahun dan hidup di tingkat paling rendah di keluarga Chan. Bahkan pembantu saja rasanya bisa menungganginya dan menginjak-injaknya. Besok, Distei ingin membuat semua orang itu lihat apa yang dinamakan orang kaya dan juga kesabaran, walaupun dia akan segera meninggalkan keluarga Chen setelah 3 tahun penuh terpenuhi. Tapi meski dia pergi pun, dia ingin pergi meninggalkan semua ini dengan cara yang mengesankan dan mengagumkan. Sebelum tiba di pusat perdagangan kota, dia melihat mobil Andre berhenti di depan gerbang. Dia pun mengeratkan kepalan tangannya dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Vina, selama 3 tahun ini, aku sudah merawatmu dengan sangat baik. Aku memperlakukanmu layaknya calon istriku sendiri. Aku berharap sikapmu akan berubah terhadapku, tapi sayangnya di matamu aku dari awal sampai akhir hanyalah sampah. Dan selamanya hanyalah lumpur kotor yang tidak bisa dipasang di dinding. Besok, aku akan membuatmu melihat siapa diriku sebenarnya. Dia pun menarik napas sedalam-dalamnya dan berjalan masuk ke dalam sambil membawa uang 2 miliarnya. Walaupun pasar barang antik ini tidak terlalu besar tapi juga tidak bisa dibilang kecil. Total di pasar ini ada ratusan lebih toko. Tapi yang paling menonjol dan menarik perhatian adalah bangunan kuno 7 lantai yang ada di ujung jalan. Perpaduan batu bata merah dan ubin hijau, dari luar tampak indah sekali. Rumah modern. Toko yang paling banyak dan paling mahal di seluruh pasar barang antik ini. Ketika sekolah dulu, Distei pernah mendengarkan teman-teman sekolahnya membesar-besarkan mengenai orang-orang yang membeli barang di rumah mode ini. Aset keluarga mereka setidaknya paling kecil adalah 20 miliaran. Ketika jadi menantu di keluarga Chan, Distei melirik tempat semacam ini saja tidak berani. Tapi sekarang Distei tanpa berpikir panjang langsung masuk saja ke dalam. Setibanya di resepsionis, wanita resepsionis yang cantik dengan pakaian kerja warna hitam tersenyum dan bertanya,
Tuan. Hai, apa ada bisa saya bantu? Aku mau membuat kartu keanggotaan, kata Diste. Ada 7 lantai area di rumah mode. 2 lantai paling bawah adalah area wisata. Lantai 3 sampai lantai 7 adalah area anggota dari rumah mode. Area wisata menjual beberapa barang biasa dengan harga yang murah. Kebanyakan adalah barang antik palsu. Area anggota menjual barang-barang sangat berharga yang asli. Tapi jika mau masuk ke area anggota memerlukan kartu anggota. Sedangkan biaya untuk membuat kartu anggota ini bagi orang biasa adalah angka yang besar dan sulit dijangkau. Wanita resepsionis memandangi Diste dari atas ke bawah. Walaupun kelihatannya Diste tidak seperti orang yang bisa mengurus kartu keanggotaan, tapi wanita itu masih dengan sopannya berkata, "Tuan, kartu keanggotaan tingkat pemula kami adalah kartu keanggotaan pra. Biayanya 200 juta. Apakah Tuan punya uang 200 juta? Jika Tuan punya, maka saya bisa membantu membuat kartu keanggotaannya sekarang juga." Diste menggelengkan kepalanya. Wanita resepsionis cantik itu tersenyum. "Tuan, di tempat kami ini tidak ada kartu yang lebih rendah lagi dari kartu keanggotaan pra. Jika Anda tidak punya uang 200 juta, sepertinya Anda hanya bisa pergi ke area wisata saja." "Kamu salah paham." Diste dengan tanpa ekspresi memandang wanita resepsionis itu, lalu berkata, "Aku tidak mau membuat kartu keanggotaan pra. Aku mau membuat kartu keanggotaan Diamond." "Kartu keanggotaan Diamond?" Tanpa sadar suara wanita resepsionis itu terdengar terkejut. Biaya membuat kartu keanggotaan Diamond adalah 2 miliar. Tapi Diste yang ada di depan matanya saat ini, kelihatannya mengenakan baju yang harganya mungkin hanya berapa puluh ribu saja. Apa dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Aturan pembuatan kartu keanggotaan di rumah mode adalah kartu perak harganya 200 juta, kartu emas kuning harganya 500 juta, kartu emas putih harganya 1 miliar, kartu diamond harganya 2 miliar. Ada juga kartu yang sangat legendaris yaitu kartu VIP harganya 20 miliar. Setelah semua uang ini digunakan membuat kartu keanggotaan, maka hanya bisa digunakan untuk berbelanja di rumah mode. Jadi begitu uang itu dimasukkan di kartu, maka uang itu langsung masuk untuk rumah mode. Bahkan orang kaya sekali yang gila belanja yang punya uang triliunan saja, ketika membuat kartu ini masih akan mempertimbangkan dengan matang apa layak untuk mengisi uang 2 miliar ini. Sedangkan Diste tanpa berpikir panjang, dia langsung minta membuat kartu seharga 2 miliar, jadi tidak aneh wanita resepsionis itu sampai terkejut dan lupa bersikap sewajarnya. "Tuan mau gisek atau cash?" tanya wanita resepsionis sambil tersenyum. Walaupun dia masih merasa pria di depannya kemungkinan kecil bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, tapi sikap layanannya selalu sopan dan baik. "Cash saja." "Cash?" Wanita resepsionis itu terkejut kedua kalinya. Biasanya orang yang datang ke sini langsung gesek kartu banknya. Mana ada orang yang membawa uang cash? Apalagi Diste mau mengisi kartu dengan uang 2 miliar. "Bruki." Tanpa menunggu wanita resepsionis itu bilang, Diste sudah menaruh kantong plastik hitamnya di atas meja lalu mendorongnya ke depan wanita resepsionis itu dan berkata, "Coba kamu hitung." "Baik." Wanita resepsionis itu terkejut lagi. Dia mengulurkan tangan mengambil kantong plastik itu. Tanpa sadar tangannya gemetaran. Di dalam kantong plastik hitam itu semuanya adalah uang kertas warna merah. Begitu selesai membuat kartu keanggotaan, Diste berniat pergi tapi tiba-tiba muncul 2 sosok orang. Tepat sekali mereka adalah Vina dan Andre. Vina yang saat ini masih saja menggandeng tangan Andre. Keduanya terlihat begitu mesra dan manis. Tapi setelah bertemu Diste, manis di wajah Vina langsung menghilang dan berubah jadi wajah emosi dan jengkel. Setelah melihat kantong plastik hitam di tangan Diste, emosi dalam diri Vina semakin besar. Dia pun berjalan ke depan Diste lalu memiringkan kepalanya dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu mengantarkan makanan ke sini? Apa kamu tahu tempat apa ini?" Vina rasanya mau gila karena marah saja. Mengantar makanan sampai ke pasar barang antik, apa jangan-jangan murni karena tidak bisa melupakannya? Seolah semua orang di dunia tidak tahu saja dan sengaja membuatnya jijik. Diste mengerutkan keningnya. "Aku tidak datang untuk mengantarkan makanan." "Tidak mengantarkan makanan? Apa kamu jangan-jangan datang untuk membeli sesuatu di sini?" Cebir Andre berjalan maju ke depan. Bagi Andre,
Disti adalah orang yang takut menjadikannya kambing hitam, jadi dia diam-diam mengikutinya dan Vina. Kakak Andre, kamu jangan bercanda deh. Sampah seperti dia, mana mungkin datang ke sini untuk membeli sesuatu? Disti tidak mengatakan apapun. Vina malah berkata lagi lebih dulu, barang biasa pun di sini walaupun dirinya jual diri tetap saja tidak akan mampu membeli barang di sini. Disti mengerutkan kening dan dia sangat malas sekali menjelaskan apapun kepada Vina. Jati langsung berbalik dan pergi. Sampah, berhenti kamu. Melihat Disti berani mengabaikannya, Vina langsung emosi dan marah sekali. Apa ada urusan lain? Disti mencoba menahan emosi amarah dalam dirinya. Di pesta ulang tahun nenekku besok, aku akan meminta nenekku untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Lalu, kalau begitu, aku harap kamu tidak akan bersikap sembarangan karena sudah tidak ada jalan dan akhirnya melakukan sesuatu yang berlebihan. Vina berkata dengan dingin. Jika Disti besok ribut di pesta ulang tahun Nanak, maka pada akhirnya yang malu juga adalah Vina. Kamu terlalu banyak berpikir. Disti tersenyum dingin. Mungkin menurut pandangan Vina, Disti akan bersikap sembarangan karena sudah tidak ada jalan. Tapi bagi Disti, kemungkinan besar Vina lah yang akan bersikap sembarangan karena sudah tidak ada jalan. Aku terlalu banyak berpikir atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Vina melirik tajam dan jijik ke Disti. Vina, untuk apa kamu bicara omong kosong dengan sampah ini? Pada saat ini, Andre yang sudah tidak bisa sabar pun memotong percakapan kedua orang itu. Lalu dia menggandeng tangan Vina dan berkata, jangan memedulikannya, kita segera pergi ke lantai 4 saja memilihkan kado untuk nenek. Andre bicara sambil mengeluarkan kartu keanggotaan emas kuning dari sakunya dan menggoyang-goyangkannya di depan Disti. Disti hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sudahlah, kakak Andre, kita segera pergi saja. Kalau lihat sampah ini rasanya aku mau emosi saja. Vina merangkul lengan Andre dengan mesrahnya. Andre mengangguk lalu melirik ke Disti dengan tatapan memperingati. Lalu berkata, sampah, di area wisata sana banyak sekali sampah yang murah. Kamu lebih enak untuk memungut barang di situ. Aku akan membawa calon istrimu ke area harta karun dulu ya. Selesai bicara, keduanya pun langsung naik ke lantai 3. Disti tersenyum dan menggelengkan kepala lalu mengikuti kedua orang itu. Sekian dan sampai jumpa di bagian ketiga kebangkitan Disti yang berjudul Permulaan yang Manis.